teks-teks agama Islam itu sering dikatakan bahwa agama Islam itu mudah. Islam itu, agama itu adalah ajaran yang mudah. Siapa yang mempersulitnya, dia yang akan dikalahkannya. Bahkan mempersulitnya itu adalah sesuatu yang sangat berdosa. Nah, tetapi walaupun dalam teks itu banyak dikatakan seperti itu, bahwa agama Islam itu adalah mudah, tetapi pada prakteknya kita seringkali menemukan bahwa ajaran agama ini begitu susahnya dan begitu rumitnya. Untuk menentukan satu hal saja, itu debatnya bisa panjang. Dan pada akhirnya muncullah fatwa-fatwa atau pernyataan-pernyataan juga yang sangat-sangat mempersulit. Misalkan, pelihara hamster haram, mukbang haram juga, nonton film Avenger haram, merapikan jenggot haram. Kemudian, pokoknya mah yang haram-haram seperti itu. Nah, kenapa hal-hal yang semacam itu bisa diharamkan? Bukankah dengan pengharaman itu berarti kita mempersulit? Nonton bola juga haram. Jadi gimana ceritanya? Ternyata di antara ada keanehan ini, di mana di satu sisi dikatakan mudah, tetapi di sisi lain kok semuanya jadi susah. Ada satu masalahnya, ada oknum yang membuat Islam itu menjadi ajaran agama yang sangat susah. Simak videonya, yuk kita mulai. Di dalam Islam tentu saja kemudahan itu adalah sebuah kewajiban, bukan hanya sebuah pilihan. Jika Nabi ditanya atau Nabi ditawarkan tentang dua hal yang berbeda, tentang yang satu mudah dan yang satu susah, dan kedua-duanya adalah halal, maka Nabi pasti memilih yang mudah. Dan inilah kemudian banyak orang, banyak ulama yang menyimpulkan bahwa kemudahan dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi pada faktanya kita mengetahui bahwa ajaran agama Islam sekarang menjadi salah satu ajaran agama yang paling susah dan menyusahkan. Ternyata ini muncul dari oknum-oknum orang yang sengaja menambah-nambahkan syariat, entah alasannya apa. Entah karena mereka tidak tahu atau mungkin juga karena mereka mencari nafkah dari orang yang bertanya kemudian dia yang menjawab dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya harus ketahui bahwa dalam Islam itu ketika kita bertanya tentang agama itu bisa saja menjadi haram. Bahkan salah satu dosa yang paling besar yang bisa ditanggung oleh umat muslim itu adalah ketika mereka mengajukan sebuah pertanyaan di mana hasil dari pertanyaan itu menghasilkan syariat baru atau menghasilkan larangan baru. Begitu. Jadi ketika beraya nanya, kemudian pertanyaan itu sebenarnya tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi kemudian itu memunculkan larangan baru, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat besar dosanya, dan orang yang menjawab juga adalah orang yang sangat-sangat besar dosanya. Contohnya seperti kan hukum memelihara hamster ada nggak sih? Nggak ada di dalam Quran, di dalam Sunnah itu nggak ada cerita hukum memelihara hamster. Tetapi pada masanya di zaman sekarang, di akhir zaman ini, ada orang yang bertanya apa hukum memelihara hamster. Lalu lebih gilanya lagi adalah para ulama menjawab itu. Ada yang mengatakan boleh karena ini termasuk jenis kelinci-kelincian, ada yang mengatakan nggak boleh karena ini jenis tikus-tikusan, dan lain sebagainya. Kemudian mereka berdebat di situ. Nah, coba lihat teksnya. Kalau misalkan Baraya melihat ulama yang menjawabnya, mereka dengan jelas mengatakan, sebenarnya di dalam syariah gak ada, sebenarnya dalilnya gak ada larangan, tetapi dia kemudian menjelaskan begini dan begitu, itu dosa yang paling besar itu seperti itu. Artinya apa? Menambah syariah baru. Jadi ketika dalam Islam itu, Baraya menemukan satu masalah, cari di Quran. Kalau tidak ada, di sunnah. Kalau tidak ada, ya udah istihad, selesai di situ. Gak usah malah bertanya, kemudian memunculkan syariat baru. Sekarang pada faktanya adalah orang-orang Islam terjebak pada syariah-syariah yang baru, tafsiran-tafsiran baru yang kemudian disakralkan. Padahal itu adalah pernyataan para ulama saja. Contoh yang lain, kemarin ada pertanyaan, hukum mukbang itu apa? Kan itu gak ada di dalam Quran dan Sunnah. Kalau misalkan gak ada di dalam Quran dan Sunnah, diamkan itu. Kata Nabi, kalau misalkan ada orang yang mengajukan pertanyaan yang kemudian mempersulit dirinya, maka itulah dosa besar dan itulah yang akhirnya menghancurkan agama. Ajaran agama Islam itu hancur, ini kata Nabi ya, ajaran agama itu pasti akan hancur ketika ada orang yang melihat syariah, kemudian syariah itu mendiamkan, membiasakan aja biasa-biasa aja, tapi kemudian dia bertanya terkait dengan hal itu sehingga memunculkan perselisihan baru. Itu kan munculnya. Nah, hukum mukbang, coba cek di Google. Ada pertanyaan hukum mukbang itu apa, kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa walaupun di dalam Islam tidak ada, tetapi menurut saya gini, ya kalau udah dijelaskan di dalam Islam tidak ada larangannya, ya udah selesai di situ, gak usah bertanya-tanya apa lagi. Itu silahkan masukkan ke dalam dalil-dalil yang lebih umum gitu kan. Ada misalkan kalau mukbang itu adalah seperti Tan Boy Kun misalkan, dia kan makan,
Tapi untuk YouTube, untuk mencari nafkah, untuk bikin konten, untuk keluarganya, maka makan makanan itu dan tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, ya udah selesai, maka itu menjadi halal. Ya udah nggak usah diperdebatkan lagi, kan sudah ada dalilnya bahwa kalau orang mencari nafkah apapun caranya dan itu halal dan itu tidak merugikan orang lain, ya sudah selesai gitu. Jadi gak usah dibuat pertanyaan-pertanyaan kemudian muncul jawaban-jawaban yang akhirnya apa menambah syariah gitu. Makanya sekali lagi saya tekankan, adalah dosa paling besar di antara kaum muslimin kalau mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang itu sebenarnya tidak ada syariah dan kemudian di situ memunculkan larangan baru. Jadi yang bertanya maupun yang menjawab itu sebenarnya sama-sama gila gitu. Maaf ya. Makanya dulu kan juga pernah salafus saleh gitu, Imam Malik ditanya, apakah Allah itu ada di atas arasy? Begitu kan? Beristiwa di atas arash. Imam Malik menyerahkan semuanya kepada dalil. Soal begitunya, yaitu sudah kita ketahui, tetapi yang bertanya tentang itu adalah bid'ah. Ya udah selesai, jadi gak dijawab. Ya udah selesai sampai situ. Sekarang yang terjadi sebaliknya, orang NU dengan orang Wahabi itu debat hebat soal apakah Allah itu duduk di atas aras atau ada di mana-mana. Akhirnya apa, memunculkan perselisihan. Kan tadi di situ dijelaskan dalilnya. Itu dosa paling besar, itu menghancurkan agama ketika ada sebuah pertanyaan yang diajukan dan itu mempersulit diri dan akhirnya memunculkan syariat baru. Itu kan akhirnya apa? Yang Wahabi mengatakan keluarin dalilnya semuanya begini, yang ini keluarin dalilnya sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak usah diperdebatkan, tidak boleh diperselisihkan. Karena apa? Karena itu adalah ayat mutasyabihat. Di dalam surat Al-Imran itu dikatakan siapapun yang membincangkan, siapapun yang memperdebatkan, siapapun yang condong pada ayat-ayat mutasyabihat, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Udah jelas kan? Jadi ya udah selesai di situ, gak usah diperbincangkan, gak usah diperdebatkan. Ngapain juga misalkan kita memperdebatkan Allah itu ada di mana, kan itu bukan hak kita, bukan prerogatif kita gitu. Kita sekarang malah lebih-lebih gitu. Makanya muncul syariah-syariah baru, muncul aliran-aliran baru dalam Islam, muncul perdebatan-perdebatan, perselisihan-perselisihan, gontok-gontokan, hujat sana, hujat sini, dan sebagainya. Semuanya bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, semuanya berdasarkan pada perselisihan yang didasarkan pada tafsiran-tafsiran mereka sendiri. Gitu. Dari mana itu muncul? Dari ada pertanyaan kemudian dijawab. Padahal tidak usah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibiarkan, yang didiamkan oleh syariat Islam, kan begitu. Nah sekarang misalkan orang-orang Kristen di tanggal 25 Desember itu mereka merayakan sukacita, senang-senang kumpul-kumpul sama keluarga, makan-makan, bahkan ada yang mabuk-mabuk, apa segala rupa, pokoknya mah ngumpul-ngumpul. Mereka senang-senang. Yang dilakukan oleh kaum muslimin itu debat hebat panjang tentang bolehkah mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Itu kan tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Ingat, tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, dan jangan cari-cari ayat untuk dicocok-cocokkan dengan itu. Nggak boleh, haram itu ya. Jangan dicocok-cocokkan. Kalau memang tidak ada, ya udah berarti maksudnya adalah pembiaran. Kalau misalkan maksudnya pembiaran, baraya mau melakukannya, baraya mau tidak, ya udah selesai gitu. Dan jangan ada orang yang menghakimi satu sama lain, yang mengatakan ini haram, yang mengatakan itu halal. Ya udah selesai di situ gitu. Ngapain, kan di dalam Quran, di dalam Sunnah tidak ada teksnya. Kalau misalkan baraya bertanya tentang itu dan kemudian memunculkan syariat baru, itu adalah salah satu dosa paling besar yang bisa ditanggung oleh kaum muslimin. Dan akhirnya benar kan? Ketika misalkan Allah itu diperdebatkan apakah ada di sini atau di sana, muncul perselisihan, muncul perdebatan, bahkan muncul kafir-kafiran satu sama lain. Ketika misalkan tafsiran soal mengucapkan Natal itu disampaikan, akhirnya apa? Peradaban Islam mundur dan dipermalukan, ditertawakan oleh bangsa-bangsa dan peradaban-peradaban yang lain. Islam dilecehkan, agama kita dilecehkan, nabi kita dilecehkan, dan sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara kitanya sendiri yang gak nurut. Udah dibilangin jangan bertanya seperti itu, apalagi jangan menjawab. Ini mah bukan hanya bertanya dan menjawab, ini memperdebatkan, memperselisihkan. Ya begitu. Makanya ya please lah, ya, kalau misalkan nanti gimana tuh saya kalau misalkan saya bingung soal agama, apa yang harus saya lakukan? Gini Baraya, pertama, kalau misalkan Baraya pengen tahu tentang segala sesuatu, cari itu di Quran. Kalau tidak ada di Sunnah, kalau tidak bisa, ya udah istihad. Kan secara pribadi istihad itu boleh. Kalau misalkan istihad untuk halayak umum gitu, ya mungkin itu para ulama yang memiliki otoritas. Tetapi kalau misalkan istihad pribadi, ya lakukan saja. Karena memang dalilnya seperti itu. Cari di Quran, kalau tidak ada cari di Sunnah, kalau tidak ada ya udah beristihad saja. Selesai di situ. Nah, tetapi saya tetap masih bingung, kan saya nggak bisa baca Quran dan Sunnah dan saya nggak ngerti tafsirnya. Kalau begitu, Baraya cari ulama yang menurut Baraya otoritatif, kemudian Baraya bertanya di situ, tapi minta jawaban hanya dalil Quran dan Sunnah saja. Jangan pendapat pribadinya, jangan tafsirannya, atau tafsiran boleh lah kalau misalkan kita kan nggak paham soal misalkan ya soal dalil, tapi jangan pendapat pribadinya.
tapi Qurannya, sunnahnya. Dan itu pun Baraya tidak berkewajiban untuk mengikuti sepenuhnya kalau misalkan sudah ada penafsiran dari dia. Kenapa? Karena manusia hanya boleh berfatwa. Makanya dalam Islam di zaman dulu itu ulama-ulama berfatwa, tetapi fatwa itu rekomendasi, bukan ketetapan syariah. Di Indonesia ada yang sampai mengawal fatwa MUI. Nggak bisa seperti itu. Baraya fatwa itu rekomendasi. Baraya mau lakukan, mau Baraya nggak lakukan, nggak dosa sama sekali. Sumpah nggak dosa sama sekali. Karena fatwa hanya sebuah rekomendasi. Maka kata Nabi, ikutilah Quran, ikutilah sunnah semampu kalian. Semampu kalian. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan kita harus mengikuti, kalau kita nggak mampu ya tetap upayakan apa segala rupa, jangan didengarkan. Karena kata Nabi itu semampu kalian. Udah, itu selesai. Makanya Islam itu mudah. Karena kalau misalkan kita kesulitan, ada jawabannya di Quran. Kalau tidak ada jawabannya di Sunnah. Kalau tidak ada, istihad sendiri. Kalaupun semuanya itu, dan semuanya itu harus ada dalam sebuah naungan semampu kalian. Mudah kan? Sekarang dipersulit. Kalau misalkan ada masalah, lihat Quran, lihat tafsirnya, debatkan dengan tafsir yang tafsir ini diperdebatkan segala rupa, kemudian diperselisihkan, masuk ke dalam kelompok ini, masuk ke dalam kelompok itu, masuk ke dalam kelompok itu, kemudian saling menghujat satu sama lain, baru menjalankannya. Begitu kan? Dan akhirnya apa? Umat muslim tidak menjalankan apa-apa. Jadi misalkan ada ayat-ayat tentang kebersihan, tetap tidak dilakukan karena pada kotor-kotor. Bahkan di pesantren saya mohon maaf ya, banyak yang kotor-kotor. Kemudian ada ayat tentang larangan untuk mencela fakir miskin, untuk mencela anak-anak yatim. Tetap gelandangan di Indonesia, di negara-negara muslim masih banyak. Nggak diurusin, nggak di itu kan seperti itu kondisinya. Ada dalam Islam itu kewajiban untuk mencari ilmu. Peradaban Islam dalam hal keilmuan justru adalah yang paling rendah. Kenapa penerapannya itu begitu gagal? Ya karena apa? Karena kita berselisih, berdebat, berkonflik pada ranah-ranah tafsiran, pada syariah-syariah baru, pada larangan-larangan baru. Larangan main bola, larangan nonton bola, larangan mukbang. Udah jelas itu adalah tafsiran-tafsiran, tapi diperdebatkannya sampai kafir-kafiran. Dan Baraya percaya atau enggak? Baraya sekarang nonton video ini, lalu tunggu besok. Nah, besok Baraya balik lagi ke video ini dan Baraya akan menemukan di kolom komentar ada begitu banyak orang yang berusaha untuk mempersulit ajaran agama. Cek.